Oke, kita mulai ya, Kak. Sinyal lagi kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Kak semuanya. Siang, Kak. Izin share screen-nya ya, Kak. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Baik, Kakak, alhamdulillah hari pertemuan ke-7 ya, Kakak. Suka pertemuan ke-7. Hari ini kita akan berdiskusi terkait ada tahu Kak tentang apa, Kak? Ya, ini Kak tentang kurikulum Merdeka, tentang terkait kurikulum, Kak. Untuk memulai pertemuan kita tatap maya kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Kak. Mungkin siapa yang ingin memimpin doa, silakan ya Kak. Kak Rian, boleh Kak Rian memimpin doa? Oke. Untuk Google Meet hari ini, marilah kita supaya Google Meet hari ini lancar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Rian. Kak, hari ini kita pertemuan ke-7 yaitu tentang masuk modul ke 1.5 C1 kuatkan pemahaman, yaitu tentang pengembangan kurikulum PJOK. Nah, hari ini kita akan berselancar di tatap maya kita ini selama 2 JP atau 90 menit. Nanti semoga bisa sampai selesai nanti slide-nya, jika tidak ada yang ketinggalan. Jika tadi nanti waktunya udah habis, slide belum selesai, mungkin kita bisa percepat nanti. Kak, sekedar mengingatkan kesepakatan kita bersama masih seperti yang kemarin, yaitu Kak diminta untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak sedang berbicara, hadir seutuhnya, terus menghargai waktu bersama. Semoga kita bisa menyelesaikan tepat waktu, terus memaksimalkan fitur chat. Nah, kali ini kita sepertinya lebih banyak ke ini Kak, memaksimalkan fitur chatnya nih. Silakan raise hand jika ingin ada yang disampaikan, ingin izin atau ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, silakan raise hand terlebih dahulu. Terus gangguan teknis adalah hal yang wajar, apalagi Pontianak lagi mendung nih, cuaca sepertinya udah mulai hujan. Biasa jaringan wifi udah sepertinya rada-rada lelet Kak ya. Oke, baik Kak. Nah, di sini tujuan dari sesi kita itu ada 3 Kak di sini, yaitu tentang peserta atau kita semua dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat nyambung sekali dengan kurikulum kita pada saat ini Kak, itu kurikulum Merdeka. Yang kedua itu diharapkan Kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, serta yang ketiga itu diharapkan Kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan develop design. Kita lanjut. Nah, agenda kita sesi ini Kak, kita ada 3 agenda pada siang hari ini.
Semoga kita dapat menyelesaikannya dengan baik, dapat mendiskusikannya dengan lancar tanpa kendala yang begitu mengganggu. Yang pertama itu backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga itu terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD dan kurikulum Merdeka. Nah, aktivitas yang pertama ini Kak, kita masuk ke backward design dalam pelajaran pengembangan kurikulum PJOK. Nah, di sini kita akan berdiskusi nih Kak tentang backward design-nya. Pengembangan kurikulum PJOK ini. Nah, sebelum lebih jauh Kak, silakan yang ingin menyampaikan, yang ingin berbagi di sini Kak terkait kurikulum PJOK ini Kak, menurut Kak semua dari skala 1 sampai 10 ini kira-kira posisi Kakak itu berada di mana Kak? Ntar ada yang masuk. Kak Giri, selamat datang Kak Giri. Silakan Kak, mungkin ada ini yang ingin menyampaikan pendapatnya, kira-kira kurikulum PJOK ini posisi Kakak itu berada di mana? Misalnya seperti mulai dari saya lah ya, misalnya kalau saya pribadi itu kira-kira pemahaman saya tentang kurikulum PJOK itu misalnya ada di 5. Mengapa di 5? Karena dalam kurikulum PJOK ini sebagaimana yang kita ketahui kemarin itu kurikulum silih berganti dari KTSP terus ke kurikulum K13, kurikulum Merdeka. Nah, tapi kurikulum PJOK ini sekalipun kurikulum itu berubah, di pelajaran PJOK ini tidak terlalu terpengaruh. Hanya bagaimana cara penyampaian kita saja, bagaimana yang cara kita menyampaikannya saja seperti itu. Nah, posisi saya di antara 5 atau 6 itu seperti itu. Karena menyusun kurikulum PJOK di sekolah saya itu tentu dengan melalui CP yang sudah beredar, apalagi ini sudah ada CP terbaru kayak CP 2024. Nah, mungkin dari Kak sekalian silakan klik di kolom chat Kak, kira-kira posisi Kakak ada di posisi angka berapa Kak? Silakan. Saya Kak. Kak Maulinus mau langsung cara silakan. Ya, saya merasa Kak ya posisinya ada di 6 lah karena penyesuaian ya, karena kurikulum Merdeka kan. Tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah juga. Cuman menurut saya pembelajaran Merdeka ini gimana ya? Terlalu minim sekali materinya. Contoh saya di kelas 4 sampai kelas 6 itu materinya sama. Misalkan contoh kami menggunakan buku pakai buku ini Erlangga misalnya. Bab 1 itu permainan invasi, kemudian sampai bab 4 itu sama. Misalnya kelas 4, kelas 5, kelas 6 sama-sama permainan invasi. Permainan invasi itu di sepak bola. Jadi agak kesulitan untuk mengembangkannya begitu Kak ya. Kalau menurut saya ada di 6 lah. Karena kenapa sulit mengembangkan, karena itu permainan sepak bola kan di situ aja begitu. Kalau mau berbicara tentang teknik dasar ya semuanya pasti berbicara teknik dasar. Kalau di sekolah cuma belajar 1 enggak cukup, biasanya harus semua teknik dasar harus diajarkan, begitu juga di kelas 4, 5 dan 6 gitu Kak.
Oke, baik. Terima kasih Kak Polinus. Luar biasa Kak Polinus. Eh, ini menurut Kak Polinus berada di posisi ke-6 karena materinya yang minim materi, karena di kelas 4, 5, 6 itu sama kayak permainan invasi. Nah, kalau saya gitu Kak, kalau saya permainan invasi itu dibagi Kak. Untuk kelas 4 saya permainan invasinya ngambil sepak bola. Di kelas 5-nya saya ngambil permainan bola tangan. Di kelas 6-nya saya basket, seperti itu Kak. Jadi tidak semuanya sama. Tapi di kurikulum Merdeka ini kan kita bebas gitu seperti apa. Hanya berbagi aja nih Kak ya. Jadi kalau saya itu karena kurikulum Merdeka dia dibebaskan kita. Di situ memang hanya permainan invasi. Kalau kita fokus pada buku aja memang agak sulit Kak. Betul, kalau di Erlangga itu ya sama materinya tuh. Maka saya tidak hanya menggunakan Erlangga, saya kebetulan juga pakai Erlangga juga Kak. Cuman ada juga dari buku-buku yang lain, seperti itu Kak. Terima kasih Kak Polinus. Plus untuk Kak Polinus. Silakan mungkin dari Kak yang lain mau nyampaikan langsung, boleh di kolom chat juga boleh, silakan Kak. Silakan Kak. Mungkin Kak Kausar, kita jarang sekali nih dengar suara Kak Kausar nih. Ya, silakan Kak Kausar. Berada di posisi angka berapa nih Kak Kausar? Yang lain silakan di kolom chat ya Kak. Halo Kak, kedengaran suara saya Kak? Siap Kak, aman. Ya Kak. Kalau saya sendiri Kak ya, menurut saya pemahaman tentang kurikulum PJOK karena kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Terus sama sih Kak, di bab pertama itu kan permainan invasi ya. Permainan invasi terdapat materi sepak bola, bola basket, dan handball Kak kalau kami. Nah, kalau dalam penerapannya sendiri Kak, 1 sampai 10 pemahaman saya tentang kurikulum ini berapa Kak ya? Kira-kira belum begitu bisa maksimal juga sih Kak ya. Mungkin 7 kali Kak. Mungkin 7 kali Kak. Soalnya dalam penerapannya sendiri itu Kak belum bisa saya maksimalkan juga Kak. Mungkin ada keterbatasan juga dalam hal media Kak ya. Kayak media kami itu untuk pembelajarannya sendiri belum ada Kak di materi invasi tersebut. Handball belum ada di sekolah kayak gitu Kak. Untuk yang lain juga mungkin beberapa juga terhambat, terutama dalam hal media pembelajarannya Kak kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya Kak. Maaf kekurangannya. Siap. Terima kasih Kak Kausar. Luar biasa Kak Kausar. Di kurikulum PJOK ini posisi Kak Kausar itu berada di posisi ke-7 Kak ya. Dimana di situ juga sama seperti yang kita rasakan bahwa materinya itu sempit, hanya seperti itu aja, seperti itu Kak ya. Kendala dari Kak Kausar atau di satuan pendidikan yang Kak Kausar
Ini itu pada medianya kayak seperti permainan handball itu belum ada Kak ya. Seperti itu ya Kak Kausar. Siap, satu Ya, Kak. lagi. Ya, terima kasih Kak Kausar. Aplaus dulu untuk Kak Kausar. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih. Siap, satu lagi Kak yang ingin berbagi pengalamannya Kak, silakan. Satu lagi di kolom chat boleh. Mungkin Kak Mustaqim boleh, Kak Mustaqim. Di apa? Kak Mustaqim boleh. Bisa Kak? Baik Kak, terima kasih Kak. Siap. Lanjut Kak. Baik, menurut saya dari kurikulum Merdeka ini 1 sampai 10 itu kira-kira 6 mungkin Kak. Belum sepenuhnya memahami juga dari aksi nyata, jam pembagiannya juga. Terus masalah ini Kak, kan kita tidak di kurikulum Merdeka ini tidak bergantung dengan buku kan. Jadi sesuai mengajar itu ketika waktu balik kelas meminta nilai rapot itu kan biasa minta apa CP-nya kan. Nah, seperti itu. Apakah contoh kalau emang bergantung dengan buku berarti yang diajarkan berarti kan 1 semester itu. Kalau tidak bergantung dengan buku, apakah boleh kita ngambil di semester 2? Pelajaran yang dibagi di semester 2. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mustaqim. Kak Mustaqim berada di posisi ke-6 Kak ya. Iya. Kurangnya terkait pembagian JP-nya. Kalau di seterusnya di kurikulum Merdeka ini kita setiap 1 minggunya itu kalau nggak salah jadi 3 JP kayak untuk kelas tingkat SD itu kita 3 JP. Atau kalau untuk kelas untuk jenjang SMP SMA mungkin sama Kak Kausar, berapa JP Kak Kausar 1 minggunya yang 1 kelas tuh Kak? SMA Kak Miftah berapa Kak? SMA berapa JP Kak? 1 minggu 1 kelasnya. Sama ke Kak Miftah 3 JP juga atau 4? Ya Sama, Kak Kak. Mustaqim. Boleh Siap. menambahkan sedikit enggak Kak? Siap boleh, silakan Kak Mustaqim. Izin nggak? Kebetulan saya ini kan di sekolah yang tempat saya mengajar ini kan baru 1,5 tahun gitu lah. Kalau sebelumnya di sekolah lama itu kan sudah menerapkan kurikulum Merdeka dan jam pembagiannya itu seperti yang Kakak bilang tadi 3 JP setiap anunya. Jadi 1 jamnya nanti untuk nyata ya. Terus di sekolah yang saya belajar sekarang ini saya itu masih langsung 4 jam. Kalau biasa di sekolah lama itu kan sampai 8.45. Nah, di sekolah yang ini saya 9.35. Apakah nanti ketika wali kelas mengajak saya di jam aksi nyata itu apakah saya wajib mengikuti atau tidak? Itu saja Kak. Terima kasih. Siap, baik, terima kasih Kak Mustaqim. Gimana Kak Kausar ingin menambahkan? Silakan Kak Kausar dulu. Iya Kak, kalau saya tadi untuk pertanyaan Kakak berapa JP Kak ya dalam 1 minggu ya? Iya Kak, benar. Ya. Kalau yang di PJOK sendiri Kak, karena 1 minggu dalam 1 kelas itu kan 1 kali pertemuan Kak ya, 1 pertemuan kami 2 JP, kebetulan ada 9 kelas. Jadi 18 JP untuk PJOK saja Kak. Kemudian sebenarnya memang
3 JP Kak ya kalau umumnya PJOK, cuman 1 jamnya dialihkan ke jam P5 itu Kak. Iya, jam P5 di beberapa kelas kami dibagi tuh Kak ya. Kemudian selain itu juga ada jam tambahan sih Kak, selain itu saya ngajar di kelas 7 khususnya TIK gitu Kak, ada tambahan jam. Nah kalau saya seperti itu Kak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Usar. Kak Usar 2 JP kaya, jadi totalnya semua 18 JP karena ada penambahan di bidang studi lain Kak ya, di TIK. Baik Kak, terkait jumlah JP ini memang kita itu di kurikulum Merdeka itu 3 JP Kak. Nah, sebenarnya 4 JP, tapi 1 JP-nya kita dialihkan ke P5 atau di aksi nyata tadi. Nah, di P5 ini tergantung sekolah kita menyusun kurikulumnya Kak. Nah, disinilah kita menyusun kurikulumnya terkait jumlah JP-nya ini, P5-nya. Apakah P5-nya mau dilaksanakan atau dilakukan di setiap harinya atau menggunakan sistem blok gitu Kak. Kalau seperti tadi Kak Mustaqim itu kan langsung 4 JP itu sama seperti saya Kak. Karena di sekolah saya itu di kurikulumnya P5 itu saya menggunakan sistem blok. Sistem blok ini di sini berarti digabungkan. Berarti nanti P5-nya itu kita terserah kita nanti mau nyimpannya di akhir semester ke atau di tengah semester ke, itu bebas di mana. Nah, nanti sekarang kita fokuskan dulu 4 JP PJOK-nya semua. Masuk ke 2 pekan atau 2 minggu terakhir itu baru kita masuk ke P5. Nah, disitulah kita hanya fokuskan di P5-nya, tidak ada lagi materi PJOK di situ. Kita fokuskan di P5-nya itu Kak. Itu kalau sistem blok. Ada juga sekolah yang di kurikulum sekolahnya itu dia per hari 1 minggu 3 JP kita, 1 hari kita 4 JP, 3 JP kita PJOK. Nanti 1 JP-nya kita ngajar P5-nya gitu. Sementara P5-nya ini kan kita harus sama berhubungan dengan guru kelasnya gitu Kak, kalau di kelas rendah sama guru terkait tema atau topiknya apa yang diambil P5-nya gitu Kak. Jadi tergantung kita kurikulum sekolahnya kita menggunakan sistem blok atau tidak. Kalau tidak berarti kita setiap harinya hanya 3 JP. 3 JP PJOK, 1 JP-nya P5. Tapi kalau sistem blok, P5-nya di blok nanti di akhir semester atau di tengah semester. Berarti kita hari-harinya itu hanya tetap 4 JP. Di akhir nanti kita tidak lagi ngajar PJOK tapi fokuskan di P5. Seperti itu Kak. Baik Kak, terima kasih. Oke, baik kita lanjut Kak. Nah, di sini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan Kak jawab di kolom chat. Menurut Kak, apa nih tujuan dari adanya PJOK di sekolah Kak nih? Silakan Kak di kolom chat, mau ngomong langsung juga boleh, Yasin. Contohnya misalnya di sekolah saya, kayak saya waktu di sebelumnya, sekarang kan masih udah di sekolah negeri nih Kak. Sebelum kan saya honor di sekolah swasta itu. Nah, di sana itu tujuan untuk PJOK-nya itu difokuskan untuk persiapan untuk O2SN. Jadi pelajaran-pelajaran itu hanya tidak terlalu difokuskan, tapi misal kalau 4 JP kita PJOK-nya pelajaran materinya itu 2 JP, 2 JP-nya difokuskan untuk melatih persiapan O2SN. Nanti pas mau O2SN diseleksi lagi seperti itu. Kalau itu tujuan PJOK di sekolah kami yang lama Kak. Kalau sekarang kita tetap mengikuti kurikulum, tapi tergantung lagi kita mau seperti apa tujuan dari PJOK di sekolah kita. Silakan Kak yang lain ingin berbagi di kolom chat boleh, menyampaikan langsung juga boleh. Silakan Kak. Kak Paulinus itu mengembangkan anak secara keseluruhan, tidak hanya sosial fisik saja, tapi juga soal kedisiplinan sosial dan emosionalnya juga. Oke.
tadi ini tujuan Kak Paulinius, tujuan belajar PJOK di sekolah adalah untuk memberikan ruang bermain sambil belajar. Ya. Selamat datang Kak Iqbal. Kak Rian Dika, Kak Rian mengembangkan anak secara keseluruhan, tidak hanya soal fisik saja, tetapi juga soal kedisiplinan sosial dan emosional. Ya, luar biasa Kak. Silakan Kak Iqbal menyesuaikan Kak ya. Siap Kak, saya masih di jalan Kak. Sambil Kak, bentar lagi sambil di laptop. Aman Kak, hati-hati Kak. Silakan Kak yang lain. Masih ada yang ingin menyampaikan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Kakak? Mungkin Kak Safi'i? Ada Kak Safi'i? Mik aman Kak Safi'i? Oke, Kak Hermawan. Siap, lagi ngetik di kolom chat. Siap. Siap Kak, aman. Kak Hermawan, untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter sikap positif. Siap. Kak Miftah, untuk membantu mendorong potensi dari kemampuan fisik, pengetahuan, dan sebagai rekreasi belajar. Oke. Yang sekarang PJOK ini kan udah dianggap sebagai rekreasi. Kalau dulu kan banyak berganti-ganti namanya. Dulu olahraga, hanya olahraga, pelajaran olahraga, terus pendidikan jasmani dan olahraga, terus pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan rekreasi, macam-macam kayak PJOK nih banyak namanya. Silakan yang lain. Kak Safi'i, untuk merangsang perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, dan pengetahuan. Oke, jadi selain pengembangan kemampuan motoriknya juga kemampuan fisik dan pengetahuannya seperti itu ya Kak Safi'i. Oke, yang lain kita ingin menyampaikan Kak Kausar. Pelajaran PJOK bertujuan untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan motorik, kebugaran jasmani, kesehatan, serta memberikan pengetahuan tentang olahraga dan pola hidup sehat. Dalam pelajaran PJOK, siswa juga dilatih untuk dapat bekerja sama dalam tim dan pengembangan sikap fair play, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sportivitas, dan solidaritas. Oke, lengkap sekali. Luar biasa Kak Kausar. Saya tertarik tadi dari Kak Rian. Nah, Kak Rian ini di sini kan selain tidak hanya di fisiknya saja, tapi juga kedisiplinan. Baik di PJOK itu kita juga dapat melatih kedisiplinan juga di situ, sosial dan emosionalnya. Ketika kita melakukan suatu pembelajaran atau praktek di lapangan, kita juga dapat melatih sosial dan emosional mereka, bagaimana cara menerima kekalahan, bagaimana cara menyampaikan kesenangan kita dalam berkompetisi, kita menang itu seperti apa, tidak boleh saling mengejek, terus yang senang, yang kalah tidak terlalu seperti apa gitu. Itu juga melatih sosial emosional mereka. Baik, Kak Selfie, ini kita belum pernah dengar suara Kak Selfie Kak ya. Coba silakan Kak Selfie, bacakan Kak Selfie apa yang Kak Selfie ketik. Silakan Kak Selfie. Cek Kak Selfie. Monitor Kak. Siap. Kalau on cam boleh kali Kak.
Ya kakak yang lain nggak penasaran nih, Kak Selvi. Kalau menurut saya, tujuan pendidikan jasmani sekolah saya mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, mengembangkan fisik, mengembangkan mental dan kesehatan. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Selvi. Menurut Kak Selvi di sini tujuan pendidikan jasmani itu di sekolah Kak Selvi itu mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, mengembangkan fisik, terus mengembangkan mental dan kesehatannya, seperti itu ya Kak Selvi. Baik, terima kasih Kak Selvi. Kita lanjut Kak. Nah, di sini CP ini Kak, tujuan dari pembelajaran kita. Menurut CP pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, nah pendidikan jasmani itu pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga atau PJOK itu bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep, strategi, gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi dan kreativitas. Terus membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Selain itu juga membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Nah ini tadi seperti yang disampaikan oleh Kak siapa tadi itu Kak Rian ya, terkait Kak Kausar tadi sportivitas, sosial emosionalnya, positifnya itu Kak Rian di sini kan. Nah di sini benar yang disampaikan Kak itu masuk semua dalam di sini tujuan dari PJOK itu. Yang keempat itu menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Oke, baik kita lanjut. Nah, mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Kak, silakan Kak tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Kakak sekalian. Nah, terlepas dari kurikulum apapun Kak, baik itu kurikulum Merdeka, baik itu kurikulum K13, KDSP dan sebagainya. Nah, apakah selama ini Kak sudah memahami tentang dengan baik tujuan mata pelajaran yang menjadikannya sebagai acuan, Kak? Nah, terlepas dari apapun, Kak. Apakah selama ini Kak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang menjadikannya sebagai acuan? Silakan Kak, kita berdiskusi di kolom chat. Silakan. Kak Rian, silakan Kak Rian. Oke Kak, terlepas dari kurikulum yang apapun, selama ini apakah sudah main dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan. Nah, di sini mungkin ya Kak ya, kalau saya di sini untuk memahami tujuan dari mata pelajaran itu dari yang saya pahami di sini, PJOK itu tidak hanya sebagai mata pelajaran yang diajarkan untuk menyenangkan siswa, tetapi untuk mengeksplorasi bakat dari siswa tersebut supaya mereka tahu nih apakah mereka mempunyai bakat dalam suatu bidang olahraga ataupun yang lainnya. Dan di situ juga PJOK menurut saya balik dari pertanyaan yang awal tadi, mantik di sini supaya siswa dapat bersosialisasi ke sesama kawannya ataupun ke kelas lain ataupun ke warga sekolah di situ supaya dapat memberanikan diri. Di situ ada mentalnya juga. Nah, untuk salah satunya juga
pengembangannya di bidang emosionalnya, supaya di mana ketika mereka mendapatkan suatu problem, mereka bisa melakukan menyelesaikan masalah dengan baik. Mungkin di situ sih Kak yang saya rasa saya memahami dari bagaimana sih tujuan mata pelajaran PJOK. Intinya untuk membuat mereka tuh lebih bisa mengeksplor diri mereka sendiri gitu. Terima kasih. Mungkin itu aja Kak. Mohon maaf jika ada salah. Oke, siap. Kita di sini sama-sama belajar, Kak. Tidak ada salah, tidak ada benar, semuanya. Tidak ada yang salah, semuanya benar, Kak, di sini. Oke, menurut Kak Rian tadi, jadi Kak Rian terkait tujuan mata pelajaran PJOK yang menjadikan sebagai acuan itu tidak hanya menyenangkan peserta didik kita saja, tidak hanya membuat peserta didik kita atau murid-murid kita itu senang mengikuti PJOK saja, tapi terlebih lebih mengeksplor bakat atau potensi yang mereka miliki ya Kak, ya, agar kita atau mereka itu dapat mengembangkan atau meningkatkan apa yang mereka miliki, bakat-bakat atau yang mereka miliki agar bisa lebih baik lagi seperti itu Kak ya. Selain itu juga melatih peserta didik atau murid kita itu untuk bersosialisasi kepada baik kepada rekan sekelas, selain kelas maupun di masyarakat, juga melatih emosionalnya ketika bagaimana cara menghadapi suatu problem, suatu masalah seperti itu Kak ya. Mereka dapat menyelesaikannya dengan baik seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rian. Close dulu Kak Rian. Oke, yang lain Kak silakan. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Kak Miftah? Ada Kak Miftah? Lanjut Pak, apa Kak? Siap, gimana Kak Miftah? Lanjut loh Kak. Siap. Menyimak masih. Oke, siap Kak Miftah. Yang lain Kak masih ada? Silakan Kak, jika ingin ada yang disampaikan atau ada ingin menggunakan fitur chatnya, silakan kalau masih ada. Nggak ada Kak? Lanjut. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai? Nah, dari tujuan-tujuan di sini tadi Kak, tujuan mata pelajaran, tujuan ini di atas ini. Nah, tujuan dari ini Kak, tujuan PJOK ini di kurikulum merdeka di sini. Nah, dari konteks dari tujuan-tujuan yang Kak harapkan itu, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai Kak dalam konteks kurikulum merdeka Kak. Misalnya tujuan-tujuan pembelajaran kita itu kan mengharapkan peserta didik kita itu memahami, dapat mempraktekkan, terus dapat menganalisis. Nah, itu kalau di kurikulum merdeka ini bisa tidak tujuan-tujuan tersebut itu bisa tercapai Kak? Silakan Kak, jika ingin disampaikan atau melalui kolom chat, boleh silakan. Silakan ada Kak, dalam konteks kurikulum, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai menurut Kakak sekalian? Ya, yang belum ada anggapan yang lain?
Kak Iqbal masih di jalan. Mungkin Kak Paulinus, ada Kak Paulinus? Silakan Kak Paulinus. Nyimak Kak, nyimak. Nyimak, oke. Kak Geri? Ada Kak? Mungkin Kak Iqbal, Kak. Kak Iqbal masih di jalan kayaknya. Itu udah nyampe Kak Iqbal? Udah nyampe kok Kak. Oke. Ada yang mau sampaikan Kak Iqbal? Ya Kak, nih dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai? Nah tentu tentu tujuan-tujuan pembelajaran kita, tujuan-tujuan dari program PJOK di sekolah kita itu di kurikulum merdeka ini tentu bisa tercapai Kak. Karena di sini sudah lengkap. Sini di kurikulum merdeka ini kan tujuannya itu mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi dan kreativitas. Nah, di sini juga tujuan-tujuan dari pembelajaran atau kurikulum di sekolah kita itu Kak tentu dapat tercapai melalui kurikulum merdeka ini Kak. Karena kita juga melalui kurikulum ini, kita di kurikulum merdeka ini kan lebih fokusnya ke materi-materi yang esensial gitu Kak. Nah di sini kita dibebaskan untuk memilih materi apa yang yang ingin kita pelajari bersama dengan murid-murid kita, materi apa atau tentang apa yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik kita. Seperti tadi Kak Paulinus sampaikan itu di Kak Paulinus atau siapa tadi itu terkait materi ini yang terlalu Kak Paulinus tidak salah memang. Di awal itu materi hanya 2. Apakah boleh di semester genapnya materi itu lagi? Tentu boleh nggak Kak? Karena di kurikulum merdeka ini tentu kita itu ada 4 bab atau 4 materi itu di SD ini kan, terutama itu ini dipelajari satu fase Kak, fase A dan fase B. Nah kayak saya aja di kelas 5 itu Kak, di kelas 5 saya hanya mempelajari 2 aja Kak, permainan invasi dan permainan net saja. Nah itu di semester 1 dan semester 1 ini saya fokuskan ke permainan invasi. Misalnya hanya permainan invasi aja semester 1. Boleh Kak? Atau di semester 1 ini invasi dan permainan net boleh. Hanya 1 bab aja boleh, materi apapun. Atau hanya ngambil kebugaran jasmani. 1 semester ini hanya ngambil kebugaran jasmani, boleh Kak? Silakan, itu di kurikulum merdeka ini bebas ya Kak. Kita tidak mesti mengikuti di buku seperti di Kak Pauline, Kak Kausar kalau nggak salah tadi nyampaikan itu, kita tidak hanya mempelajari hanya di buku saja, tapi kita boleh kalau mengikuti di buku itu kan bab 1, bab 2, 3 dan seterusnya. Tapi kita boleh pilih salah satu yang menurut kita sangat esensial, yang menurut kita sangat dibutuhkan oleh peserta didik kita, yang bisa kita pelajari di 1 bab hanya 1 semester, itu sangat boleh sekali Kak. Karena itu berhubungan di sini juga. Yang penting kita dapat dari tujuan dari CP-nya nih. Tujuan dari PJOK ini Kak. Nah, di sini kan 1 bab itu udah bisa kita menyampaikan masuk dari ini semua. Materi apapun kita bisa, yang penting kita tujuannya bisa masuk atau merangkum ini semua dalam 1 materi yang kita sampaikan Kak. Begitu hanya dalam 1 semester 1 bab tadi boleh. Dimana di situ mempelajari tentang melatih kepercayaan dirinya, meningkatkan kompetensinya, kreativitasnya, terus terkait dengan sosial emosionalnya,
menekankan nilai-nilai fair play-nya, kerja timnya, atau inklusivitasnya itu satu bab pun boleh di dalam satu semester itu. Jadi di kurikulum merdeka ini kita diperbolehkan untuk memilih yang mana itu Kak. Kalau dulu kan kita harus berurutan nih, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nanti di semester 2 lanjut bab 6 dan seterusnya. Kalau di kurikulum merdeka ini boleh kita ngambil yang ujung. Maka di kurikulum merdeka ini seperti tadi yang disampaikan ke Paulinus itu tidak banyak, minim hanya 4 bab aja. Jadi kita dibebaskan, kita mengembangkan sendiri seperti itu. Oke, lanjut Kak, ingin yang disampaikan Kak Rian. Silakan Kak Rian. Ini Kak, mungkin ada yang mau ditanyakan sedikit nih, lebih ke untuk SD. Nah, kemarin pada saat saya IHT di sekolah, itu kan ada disampaikan sama narasumber, kalau untuk SD itu kan ada berkelanjutan ya Kak ya, dari fase A ke fase B gitu kan. Nah, di sini ada yang mau saya tanyakan sedikit, agak saya kurang paham gitu Kak di kurikulum merdeka. Misalnya dari fase A yang kelas 1, kelas 2 gitu kan, pembelajaran motorik dasar misalnya Kak. Nah, di fase itu di kelas 1 sama 2 si anak ini itu kan pasti banyak nih Kak, ada yang motoriknya bagus, ada yang kurang gitu kan. Nah, apakah nanti begitu naik ke kelas 3 kami selaku guru gitu, apakah boleh melanjutkan materi yang sebelumnya, sedangkan materi di kelas 3 ini kan beda lagi gitu Kak. Apakah kami boleh meneruskannya karena si anak nih istilahnya didapati bahwa gerak motoriknya kurang, sedangkan di kurikulum merdeka ini kan tidak ada istilah tidak naik kelas gitu kan Kak. Jadi tetap berkelanjutan terus. Nah, apakah boleh kami ini kayak dari kelas 2 ke kelas 3 itu melanjutkan dari yang kelas sebelumnya gitu Kak? Apakah boleh gitu Kak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Rian. Dari pertanyaan Kak Rian tadi, materi di fase A itu kelas 1, kelas 2, tapi anak itu belum menurut Kak Rian belum tuntas lah, belum bisa seperti itu Kak ya. Apakah boleh lanjut Kak, di kelas 3-nya di fase B seperti itu? Sebelum saya jawab, mungkin yang lain bisa menyampaikan pendapatnya atau membantu Kak Rian. Silakan. Ada tidak? Tidak ada? Oke. Materi atau kemampuan motorik atau materi apapun untuk siswa itu Kak Rian sangat-sangat boleh Kak. Sangat boleh. Materi dari kelas 1 anak ini menurut kita tidak tuntas, materinya tidak tuntas. Kita lanjutkan di fase berikutnya, di fase B. Itu boleh Kak. Sangat boleh, malah itu dianjurkan. Maka dari kurikulum merdeka ini tunggu Kak Yam. Mohon maaf Kak, tadi hendak minta susu, mamanya lagi ngajar. Oke, lanjut Kak Rian. Di sini sangat diperbolehkan Kak materi kita lanjutkan dari fase A ke fase B. Karena kalau misalnya di gerak dasar itu Kak kan, gerak dasar lokomotor, maka dia berkelanjutan di kelas 1 gerak dasar lokomotor, kelas 2 variasi gerak lokomotor, di kelas 3 kombinasi gerak lokomotor, itu kan berkelanjutan. Tapi kalau di gerak dasarnya aja ada anak atau materi yang lain tadi motorik dasarnya mereka belum bisa, boleh dilanjutkan di fase selanjutnya Kak, di fase B atau di kelas 3. Makanya anjuran dari Pak Menteri kemarin itu, kalau bisa guru yang dari sebelumnya ngajar di fase awal, fase 1 misalnya, guru kelas 1, ada jika kenaikan kelas, anaknya naik ke kelas 2, kalau bisa guru itu ikut naik ke kelas 2, karena anak itu yang lebih paham kemampuan anaknya. Guru itu
lebih tahu, oh anak yang si A ini kurangnya di sini, si B ini kelebihannya di sini, dia yang lebih tahu. Jadi dianjurkan memang wali kelas itu kalau bisa itu begitu kenaikan kelas, awalnya dia kelas 1, begitu siswanya naik ke kelas 2 atau kelas 3 dia ngikut naik. Jadi karena dia lebih tahu ke karakter atau kemampuan dari peserta didiknya, seperti itu Kak Rian. Gimana Kak Rian? Oke Kak, karena kan istilahnya di kurikulum Merdeka ini kan sekolah nggak bisa milih-milih siswa kan, kayak siswa berkebutuhan khusus itu kan nggak boleh istilahnya nggak boleh ditolak gitu kan Kak. Maka ini yang jadi kayak saya masih bingung gitu kan, karena kan banyak juga siswa yang berkebutuhan khusus kayak, mohon maaf ya Kak ya, kayak autis, kayak kekurangan dalam lambat dalam menerima materi, itu kan termasuk dalam ABK ya Kak ya. Nah di situ yang saya bingung, karena dari saya gitu di sekolah saya itu dari guru yang kelas 3 naik kelas 4 ini kan beda Kak. Saya ngajar di kelas atas 4, 5, 6. Nah, dapat siswa yang apa ya bilangnya ya, ada ABK lah gitu. Jadi saya bingung nih, ini treatmentnya kayak gimana? Apakah dari guru yang sebelumnya seperti apa gitu? Apakah bisa dilanjutkan atau enggak? Karena di satu sisi kan kita juga harus masukkan materi yang untuk kelas atas juga gitu Kak. Mungkin itu Kak, terima kasih. Oke, baik Kak Dian. Memang sekarang kita Pontianak ini lagi menerapkan sekolah inklusif semuanya Kak. Semuanya harus sekolah inklusi. Jadi tidak bisa milih-milih siswa, tidak bisa nolak siswa yang mendaftar di sekolah kita. Apakah dia termasuk anak ABK atau tidak, itu kita tidak bisa nolak. Nah biasanya kalau di setiap sekolah itu kan memiliki ini Kak, kalau di Pontianak sekarang kan sudah memiliki koordinator ini apa kemarin tuh pokoknya dia koordinator terkait ini sekolah inklusi ini Kak. Setiap sekolah itu memiliki, dan dia dianjurkan untuk membuat suatu instrumen, bukan membuat, udah ada instrumen dari DLHC itu untuk siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus tadi Kak, baik itu autis, baik itu lambat. Nah itu jika ada anak-anak seperti itu wali kelas, guru bidang studinya, orang tuanya itu dianjurkan untuk bersama-sama menyusun program atau ibaratnya modul ajarnya itu beda Kak dengan yang biasanya. Kalau yang autis lah terutama ini, itu kemarin dari DLHC juga menyampaikan itu menyusunnya harus bersama-sama, harus melibatkan mereka seperti itu. Nah bisa juga jika tidak terlalu parah autisnya atau anak yang lamban, kita itu bisa menerapkan pembelajaran yang inklusif di sana. Tadi yang lamban itu kita turunkanlah KBM anaknya KKM-nya lah. Kalau di K13 itu KKM. Kalau di kurikulum Merdeka ini apa namanya tuh? CP. Bukan CP-nya Kak. Apa namanya, lupa. Di KKTP ya, KKTP kalau di ini di kurikulum Merdeka itu diturunkan khusus untuk yang lambat tadi. Jadi dia tetap menyesuaikan, maka tidak ada istilah tidak naik kelas kecuali boleh tidak naik kelas kalau dia dari kehadirannya Kak. Dalam setahun itu di kurikulum sekolahnya itu jika 14 hari dalam setahun tidak sekolah atau alpa dalam setahun sebanyak 14 kali itu tidak naik, boleh. Dan itu pun di fase akhir. Misalnya fase A akhir berarti kelas 2, fase B akhir berarti di kelas 4, fase kalau kelas mungkin pasti lulus semua. Nah, itu pun di kelas-kelas tertentu Kak. Kalau kelas 1, kelas 3 itu memang wajib naik karena dia mempelajari di fase materi itu diulang di kelas berikutnya itu. Selama itu di satu fase, seperti itu Kak Rian. Baik Kak Rian, masih ada? Siap. Aman Kak, terima kasih Kak.
Nah, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Nah, di sini tadi Kak jawabannya itu. Nah, untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP atau tujuan pembelajarannya. Nah, CP-nya yang mana ini yang tadi CP di kurikulum kita ini Kak CP-nya. Ini CP kurikulum Merdeka 2024. Nah, ini pusatnya di sini Kak. Di sini kita turunkan menjadi TP. Dari TP kita turun ke ATP seperti itu Kak. Nah, baik lanjut Kak. Nah, bagaimana nih Kak? Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Nah, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, bagaimana Kak untuk memastikan nih pembelajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar ke tujuan pembelajarannya Kak? Bagaimana Kak menurut Kak? Silakan Kak. Ingin berpendapat langsung atau dari kolom chat? Silakan. Menurut Kakak bagaimana nih cara kita memastikan nih kita melakukan proses pembelajaran nih. Nah, bagaimana cara kita memastikan bahwa proses pembelajaran kita saat itu benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran kita. Misalnya tujuan pembelajaran kita di kelas rendah itu siswa memahami gerak dasar lokomotor atau gerak dasar apa. Siswa dapat memahami tentang permainan invasi. Nah, menurut Kakak bagaimana nih cara kita memastikan bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajarannya Kak? Silakan Kak. Kak Rian, dengan cara menyusun strategi pembelajaran yang interaktif. Oke. Kak Miftah dengan memberikan dan melihat hasil asesmen yang diberikan. Oke, luar biasa. Yang lain Kak? Silakan Kak yang lain. Kak Akbar menyiapkan sumber belajar yang relevan. Dengan begitu kita dapat memastikan bagaimana nih cara kita memastikan nih bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan kepada peserta didik kita itu benar-benar menyasar pada tujuan yang kita buat seperti itu. Yang lain masih ada? Kak Kausar dengan memberikan stimulus atau pemantik untuk peserta didik berpikir kritis dan kreatif sesuai dengan pemikirannya. Oke. Baik, berarti ini kurang lebih seperti asesmen seperti itu Kak Kausar ya, dengan melalui pertanyaan-pertanyaan. Yang lain masih ada Kak? Oke, baik Kak. Nah, bagaimana cara kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Nah, memang karena seringkali nih Kak, kita belajar nih tinggal lihat materi, hari ini materinya tentang permainan invasi sepak bola, udah. Caranya gini bla bla bla. Pemanasan, melakukan ini dan ini, baru kita langsung lanjut. Oke, baik Kak, maaf, saya lanjut. Nah, jadi bagaimana cara kita memastikan bahwa pembelajaran kita itu menyasar ke tujuan pembelajaran? Benar apa yang disampaikan oleh Kak Miftah itu, yaitu melalui melihat dari hasil asesmennya, Kak. Nah, memang seringkali kan biasa kita mengajar ini, lihat materinya. Kadang kita buat modul ajar, kita membuat modul ajar atau RPP, entah bisa juga buat entah itu copy paste. Kadang kita hanya sebagai pelengkap administrasi aja gitu Kak ya.
Jujur saya juga biasanya seperti itu, Kak. Modul ajar, RPP semuanya itu hanya sebagai pelengkap administrasi aja. Kadang tinggal lihat, oh materinya ini, udah sampai kita ngajar dengan variasi. Kadang tidak sesuai dengan RPP atau modul ajar yang kita bikin seperti itu, Kak. Nah, tapi untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kita juga harus selain lihat materinya, kita lihat tujuan pembelajarannya juga apa yang tujuannya gitu, Kak. Nah, bagaimana caranya itu dengan seperti yang disampaikan oleh Kak Miftah tadi itu, dengan melihat hasil dari asesmen peserta didik kita, baik itu asesmen kognitif, baik itu asesmen psikomotor, baik itu kita kan dari awal itu kan melakukan asesmen awal tuh atau asesmen diagnostik. Nah, itu melihat kita kemampuan, oh sebelumnya anak ini seperti ini, belum paham. Nah, di akhir kita melakukan asesmen lagi. Nah, asesmen itu kan yang kita kenal ini biasanya ada 2 tuh, Kak, ya. Asesmen formatif dan apa satu lagi, Kak? Sumatif, Kak, ya? Sumatif, Kak. Iya, sumatif, formatif dan sumatif. Kalau formatif itu kan kita melihat hanya di pelajaran saat itu aja gitu, yang di hari itu aja kalau formatif. Sedangkan sumatif itu di dalam satu bab gitu. Misalnya gerak dasar, lokomotor. Nah, kalau formatifnya misalnya hari itu hanya berjalan, berarti hanya berjalan aja formatifnya, soal-soal terkait berjalan aja. Kalau sumatifnya itu semua gerak lokomotor, berjalan, berlari, melompat dan lain sebagainya, seperti itu, Kak. Siap, Kak ya, lanjut. Bisa dilanjut, Kak? Lanjut, Kak. Lanjut. Nah, masih 13 slide nih, Kak. Ini udah 1 jam nih. 30 menit lagi. Kita agak cepat, Kak, ya. Oke. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Nah, jadi ini, Kak, tahapan-tahapan dalam proses backward design-nya itu mengidentifikasi CP atau capaian pembelajarannya, menentukan metode penilaiannya, merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, di sini kita mengidentifikasi CP-nya dulu, Kak. CP-nya itu apa-apa saja seperti yang tadi itu. Nah, ini CP-nya kita mengidentifikasi ini dulu apa saja, terus baru kita turunkan ke metodenya, ke metode apa yang cocok dalam ini, dalam tujuan untuk mencapai tujuan ini, metode apa yang cocok, seperti itu. Baru kita merencanakan pembelajaran dan strategi pembelajarannya seperti apa untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan, seperti itu, Kak. Nah, pesan kunci nih, Kak. Pesan kunci dari backward design itu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, backward design ini juga pada akhirnya membantu kita sebagai guru itu menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya atau asesmennya. Nah, kita masuk ke aktivitas 2, Kak. Penyusunan program PJOK. Oke, aktivitas kedua ini. Nah, kurikulum berbasis standar nih, Kak. Manakah yang benar definisi di bawah ini menurut Kak? Yang pertama itu, kurikulum itu merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah nih, Kak? Silakan Kak jawab di kolom chat. Benar atau salah? Silakan Kak, jawab. Ini benar atau salah nih, Kak? Kurikulum itu merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kak Miftah benar, Kak Rian benar, Kak Mustaqim benar. Yang lain? Benar semua? Oke, kita langsung lihat jawabannya, Kak, ya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Dan jawabannya itu salah, ya, Kak. Salah jawabannya. Bahwa kurikulum itu bukan merupakan
seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Lanjut Kak yang kedua. Nah, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar tidak ini Kak? Silakan Kak jawab. Saya sambil pindah juga Kak ya, mau ngecas laptop dulu. Silakan Kak jawab di kolom chat. Oke, Kak sudah ada yang menjawab? Oke, dari siapa tadi? Kak Kausar benar. Kak Hermawan benar, Kak Safi'i benar. Kak Rian salah, Kak Mustaqim tidak, Kak Miftah benar. Oke. Ini Kak jawabannya bahwa buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Jawabannya itu salah Kak. Lanjut yang ketiga Kak. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari melalui meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Silakan Kakak jawab salah atau benar. Kak Hermawan benar, Kak Kausar benar, Kak Safi'i benar. Kak Miftah benar. Oke, Kak. Ya, ternyata jawabannya itu benar, Kak, bahwa kurikulum itu adalah suatu standar atau untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oke, kita lanjut, Kak. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum Merdeka itu ada 5, struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Nah, di sini juga komponen kurikulum satuan pendidikan itu dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, kadang kita ini Kak ya, di sekolah kita itu terpampang tuh visi misi sekolah bla 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 panjang lebar banyak seperti itu. Tapi satu kadang dari pembelajaran yang kita lakukan itu tidak mengarah ke visinya seperti itu. Sebenarnya bukan kita yang tidak mau mengarah ke visinya, tapi kadang kebijakan-kebijakan dari atasan kita itu yang tidak tidak mengarah ke visi misinya seperti itu. Misalnya di situ meningkatkan prestasi peserta didik di bidang olahraga misalnya visinya gitu kan. Tapi eskulnya, pelatihan-pelatihan atau itu tidak difasilitasi dengan baik. Seperti sarana dan prasarananya tidak dipenuhi dengan berbagai macam alasan lah seperti itu ya Kak ya. Nah, itu kan tidak sesuai dengan visi misi yang ada, visi misi yang dibuat oleh pimpinan kita gitu Kak. Nah, kadang kalau kita nyampaikan pendapat Ibu ini
visi kita seperti ini meningkatkan prestasi, terus meningkatkan karakter peserta didik, tapi di praktiknya kok kebijakan banyak yang seperti ini. Nah, itu kadang ada aja yang disampaikan untuk menutupi itu, Kak ya. Lanjut. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Agar bermakna Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Nah, boleh tidak Kakak kalau kurikulum operasional itu berbeda antar satu pendidikan? Nah, itu tentu boleh, Kak. Kayak kemarin itu kan di awal semester sekolah semuanya diminta untuk suatu kurikulum, Kak. Kurikulum operasional. Tentu beda-beda tuh apa yang ada di sekolah A belum tentu ada di sekolah B. Nah, itu mengapa berbeda? Tentu agar bermakna. Kurikulum operasional satu pendidikan itu dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidiknya. Nah, ini bisa menjadi kabar gembira Bapak dan Ibu. Dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik itu tinggal. Jadi, misalnya contohnya ini bahwa kurikulum operasional ini berbeda-beda, belum tentu juga kurikulum di satu sekolah cocok di sekolah yang lain, Kak. Misalnya modul ajar. Biasa kita kan udah malas untuk bikin nih copy paste kita di Google, cari di Google modul ajar atau RPP kita cari copy paste. Nah, ketika kita ingin mempraktekkan apa yang ada di RPP atau modul ajar itu tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik kita, tidak sesuai dengan misalnya sarana prasarananya tidak sesuai dengan yang ada di sekolah kita, itu kan tidak cocok itu, Kak. Jadi maka dari itu kurikulum profesional itu berbeda-beda. Jadi kita memang dianjurkan untuk membuat sendiri. Boleh copy paste, ya, tapi kita ATM lagi, amati, tiru dan modifikasi. Jika itu sesuai dengan karakteristik peserta didik kita, sesuai dengan lingkungan kita, boleh silakan diadopsi. Jika tidak sesuai, kita edit seperti itu. Kalau memang tidak cocok sama sekali, tinggal kita bikin baru aja seperti itu, Kak. Kita lanjut, Kak. Waktu sudah jam berapa nih? Sudah jam 2:30. Ini udah jam 1 jam lewat 10 menit. Tinggal sekitar 25 menit lagi nih, Kak. 25 lah tak seminta. Nah, di sini, Kak, bagaimana silakan Kak, bagaimana Kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Nah, menurut Kakak ini bagaimana, Kak? Kakak itu selama ini merancang PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK di sekolah Kakak itu seperti apa? Bagaimana? Ini silakan Kak jawab di kolom chat. Sekarang kita tidak usah pakai Figma, tidak usah pakai Jamboard aja karena waktu sudah mepet sekali, Kak. Yang kedua, ini jawabnya boleh satu-satu, misalnya jawab nomor 1 dulu, baru nomor 2, baru nomor 3, boleh sekaligus ya, Kak. Nah, nomor 2, apa saja yang selama ini Kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid. Nah, apa nih yang menurut Kakak ini menjadi yang benar-benar bernilai, bermanfaat atau dibutuhkan oleh murid-murid kita, Kak. Misalnya karakternya atau sosial emosionalnya atau materi apanya seperti itu, kebugarannya atau apa, silakan Kak. Yang ketiga, bagaimana Kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, silakan Kak yang ingin menjawab. Saya minta 1 atau 2 orang lah, 3 orang. Boleh di kolom chat juga boleh, Kak, silakan apa yang ingin terkait ini, silakan Kak. Jika ingin ada yang ingin Kakak sampaikan, silakan. Menurut Kakak itu apa?
bagaimana Kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum? Oh, saya ini Kak, misalnya, kalau saya itu bekerja sama dengan rekan sejawat di sekolah saya atau kombel kecil saya itu untuk menyusun program ini di kombel sekolah saya atau di di kombel kecamatan. Itu boleh, itu silakan Kak. Seperti apa Kak selama ini merancang program PJOK sebagian? Kalau kita di barat itu biasanya kalau dulu itu ya Kak Sapi'i, kebetulan Kak Sapi'i sama-sama di barat itu dulu kita itu sama-sama merancangnya di KKG kami itu. Rajam PJOK itu di bab ini kita nyampaikan ini. Jadi karena dulu itu kan PJOK itu sebelum waktu K13 atau KTSP itu kan pembuatan soal baik itu ulangan semester atau ulangan akhir tahun itu kan yang bikin soal tim. Nah, supaya kita samakan persepsi ini, jangan sampai siswa kita, materi ini belum disampaikan, materi ini kita tidak berjadi. Tidak, untuk menghindari itu, kadang kami itu di barat itu, di bab ini bola besarnya kita ngambil ini, di kelas 4 ambil bola besar ini, di kelas 5 kelas 5 bola besarnya ambil ini, kelas 6 bola besarnya seperti ini. Ini bola besar semua tuh 4, 5, 6. Kita sudah nyusunnya itu di KKG. Kalau kakak sekalian itu di mana? Silakan Kak. Di kolom chat juga boleh Kak ya? Kita masih ada satu aktivitas lagi Kak. Karena tadi kan kita ada 3 aktivitas tuh. Ini baru masuk aktivitas yang kedua. 20 slide 21 dari 31. Aman lah. Kita cepat aja Kak. Silakan Kak yang ingin berpendapat, ingin menyampaikan Kak, silakan. Bebas Kak. Kak Miftah mungkin, silakan Kak Miftah. Boleh Kak Miftah? Bagaimana saya merancang program PJOK sebagai desain pengembangan kurikulum atau pelajaran PJOK, Kak? Kebetulan kan saya ini satu kombel dengan Kak Rian nih. Jadi saya masih, untuk diri saya sendiri lah, saya masih melihat di internet dengan menggunakan metode-metode atau modul-modul yang ada di internet. Itu kan lumayan banyak yang berbeda. Kemudian saya cocokkan juga dengan situasi di sekolah tuh. Kira-kira cocok atau enggak. Betul kata Kak Dari tadi, memang ada yang saya lakukan modifikasi, tapi modifikasinya tuh saya kayak nambah-nambahkan dari modul ini, cocok nih masukkan ke modul yang 1 atau 2 sampai 3 modul ajar tuh saya gabung biasanya kayak gitu Kak. Nah, dengan Kak Ria nih masih perencanaan, belum ada waktu yang pas gitu. Soalnya mau nyusun sama-sama untuk modul ajar gitu tuh kan. Satu kombel saya nih isinya enggak cuma penjas Kak. Itu ada bahasa Inggris, ada kesenian juga dan kewirausahaan. Jadi kami ini masih belum ketemu waktu yang pas. Dan kami pun bingung untuk menentukan CP biasanya tuh Kak. Itu ya permasalahannya tuh Kak. Oke, baik Kak Miftah. Luar biasa Kak Miftah di sini. Kak Miftah itu menyusun program itu tidak masalah Kak, walaupun kita ATM itu tidak ada salahnya Kak. Yang salah itu yang tidak buat. Itu yang salah Kak. Kalau kita ATM atau kita lebih baik memang buat sendiri. Kalaupun ATM, kadang memang kalau kita tidak ATM tuh bingung mau mulai dari mana, apa yang ada. Tapi kalau udah kita lihat contoh, ini saya pribadi Kak ya, lihat contoh, ternyata ini udah jalan, tinggal kita ATM mana yang cocok. Seperti tadi yang disampaikan Kak Miftah itu, kita menyesuaikan lagi dengan karakter peserta didik kita. Kadang memang kalau yang kita ambil di Google itu kan banyak tuh Kak, banyak sumber di situ. Boleh
kadang saya juga sama seperti Kak Minta, saya satukan itu dijadikan, oh ini ambil separuh, ini ambil separuh, ini ambil separuh, jadi satu, seperti itu. Sama dengan saya Kak Minta. Karena memang belum lagi kita sibuk dengan yang lain, itu kan membuat merancang ini kan tidak mesti kita buat sepenuh 100% gitu Kak. Iya. Nah silakan Kak yang lain. Terima kasih Kak Miftah. Boleh kali aplaus untuk Kak Miftah Kak. Oke, baik Kak sekalian. Lanjut Kak. Yang lain? Yang lain boleh silakan. Kak Paulinus, silakan Kak Paulinus. Silakan Kak Paulinus. Saya nyimak Kak. Oh, kira Kak Paulinus mau ini ada yang mau disampaikan. Soalnya mic hidup. Oke, silakan Kak yang lain. Apa saja yang selama ini Kak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas kita. Nah, kalau di sekolah saya itu kan tentu kita bersama lah, bukan di sekolah saya. Itu tentang kesehatan dan kebugaran anak yang kita utamakan itu. Pengetahuan tentang olahraganya, terus keterampilan geraknya, sosial emosionalnya, itu kalau itu kalau menurut saya Kak, dan saya rasa pun itu hampir semua guru PJOK berharapnya seperti itu. Jadi suatu untuk yang mesti dipelajari oleh peserta didik kita. Nah, mungkin Kak yang lain yang mau disampaikan silakan. Pertanyaan ketiga itu kan bagaimana Kakak akan mengintegrasikan itu semua dari awal tadi itu, yang bagaimana cara kita membuat kurikulum, apa yang pertama kali yang harus kita sampaikan ke peserta didik. Nah, bagaimana Kakak itu mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum pelajaran PJOK-nya seperti itu Kak. Silakan Kak. Ada? Nah, kalau ini kan misalnya dengan proses pengembangan kurikulum itu dapat lebih terstruktur dengan membuat modul ajar, kita membuat program itu bisa lebih menarik, bagaimana cara mempraktikkan apa-apa yang kita harapkan seperti itu. Misalnya dengan langkah-langkah tadi seperti Kak Miftah sampaikan itu, kita CP-nya dulu, kita lihat CP. Kalau CP itu se-Indonesia semuanya itu sama Kak, CP-nya itu sama, hanya beda perjenjangannya aja. SD, SMP, SMA itu CP-nya hanya itu yang beda. Kalau SD semua se-Indonesia CP-nya itu sama. Nah, dibebaskanlah untuk kita guru itu untuk menurunkannya menjadi TP, menjadi menjadi TP atau tujuan pembelajaran, jadi ATP, alur tujuan pembelajarannya. Nah, terus dan seterusnya, apa asesmen yang cocok menurut kita apa gitu. Nah, kalau CP-nya itu semuanya sama, tinggal kita aja menurunkan itu seperti apa. Silakan Kak, ada yang lain? Ada Kak? Tidak ada Kak? Nah, bagaimana ini kan pertanyaan nomor 2 tadi, apa saja yang selama ini Kak anggap menjadi sesuatu yang bernilai? Atau Kak Nizam udah selesai belum mainnya Kak Nizam? Monitor Kak Nizam. Kak Iqbal. Yuk Kak Iqbal. Yuk Kak Iqbal nomor 2 nih, apa saja yang selama ini Kak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid kita Kak? Kalau tadi saya itu kan kesehatan dan kebugaran serta didiknya, terus saling menghargainya, sosial emosionalnya, seperti itu. Kalau Kak Iqbal yang lain gimana? Silakan Kak Iqbal. Ada Kak? Kak Iqbal? Kak Hermawan, silakan Kak Hermawan. Ya, suara saya didengar enggak Kak?
Soalnya jelas, lagi serak, Kak. Siap, aman Kak Hermawan, jelas. Ya, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk pelajari murid di kelas PJOK? Yang saya anggap menjadi sesuatu yang bernilai itu untuk keterampilan, Kak, keterampilan motorik dan fisiknya. Karena gerakan anak-anak kan biasanya sering melakukan kesalahan untuk mendukung perkembangan fisik siswa. Nah, terus meningkatkan kebugaran jasmaninya, menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh melalui olahraga rutin dan latihan fisik. Biasanya ada tugas-tugas tuh Kak, misalnya senam lantai tuh Kak, kan ada tugas untuk mempraktekkan di rumah sikap lilin, sikap pesawat terbang, roll depan, roll belakang. Nah, biasanya saya kasih tugas seperti itu Kak, dengan nilai-nilai karakter, mengajarkan sportivitas, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, terus mempelajari pengetahuan kesehatan, pemahaman tentang gaya hidup sehat, nutrisi yang tepat, dan pencegahan penyakit. Nah, biasanya itu kan kalau kita di Pontianak ini kan cuacanya panas Kak. Nah, jadi cuaca panas ini kan kita harus sering-sering banyak minum air putih biar menjaga tidak terhindar dari dehidrasi lah gitu Kak. Nah, terus satu lagi Kak, untuk pengembangan mental dan emosional Kak. Nah, mempelajari cara menghadapi tekanan, kegagalan, dan tantangan fisik Kak. Seperti itu aja Kak, tanggapan saya Kak untuk nomor 2. Oke, boleh, siap Kak Hermawan. Jadi Kak Hermawan tadi yang nomor 2 itu apa saja yang selama ini Kak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid. Nah, itu memang sebenarnya banyak Kak. Memang seperti yang disampaikan Kak Hermawan tadi, termasuklah motoriknya, baik itu motorik halus, baik itu motorik kasarnya Kak ya. Kebugaran jasmaninya, selain itu juga melatih kedisiplinannya, tanggung jawabnya peserta didik, bagaimana cara mereka untuk bertanggung jawab, terus untuk mencegah bagaimana cara mencegah penyakit. Karena memang benar yang disampaikan Kak Hermawan, Pontianak ini memang panasnya luar biasa, karena apalagi udah di akhir-akhir September ini akan kulminasi Kak ya. Kulminasi itu akan lebih panas lagi nanti. Memang kita harus banyak yang harus kita sampaikan kepada peserta didik itu. Nah, tapi di dalam pembelajaran itu kita juga harus memilih Kak, dari sekian tadi yang banyak itu harus memilih yang mana yang lebih esensial, yang mana yang lebih penting menurut kita untuk dipelajari oleh murid-murid kita. Bisa itu dipelajari sekaligus dalam satu materi, bisa juga itu bertahap seperti itu. Baik, yang lain nggak Kak, masih ada? Kak Miftah, silakan Kak. Jadi gini Kak, saya mau nambahkan sedikit yang disampaikan Kak Hermawan. Saya setuju dengan Kak Hermawan tuh. Cuman kalau dari cara saya mengajar, nilai-nilai yang penting tuh tidak cuman keterampilan dan karakter tadi tuh Kak. Siswa juga harus dibekalkan dengan pengetahuan. Kalau kita cuman ngasih tahu gaya hidup sehat, aku tuh tak tahu tentang macam mana, mereka tidak ada pengetahuan tentang gaya hidup sehat itu seperti apa. Jadi kita perlu bekalkan itu supaya seimbang, supaya balance Kak. Mereka tahu, mereka bisa mengaplikasikannya kayak gitu. Dan kalau dinilai karakter tadi ya, karakter itu kan bisa kita lihat dari kayak permainan invasi sepak bola. Kita mengembangkan karakter tentang mandiri dan kerjasama. Itu kan yang harus kita tekankan tuh Kak, lebih tekankan. Kadang ada siswa main, dia hebat nih keterampilannya, tapi dia lupa dengan keselamatan teman-temannya, dan dia egois mainnya. Dia tidak mau berbagi, dia main tuh kata dia mau di body, padahal cuman main biasa, bukan kayak liga-liga besar gitu lah Kak. Hanya fun-fun ya gitu Kak ya. Itu ya Kak. Cuman itu ya Kak yang mau saya tambahkan.
Siap, baik. Terima kasih Kak Miftah. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Yang lain ada? Menurut Kak Miftah, selain tadi apa yang disampaikan oleh Kak Hermawan itu, memang tak luput kita juga harus membekali anak itu pengetahuan, Kak ya. Pengetahuan, karena dengan melalui pengetahuan maka anak itu dapat mengaplikasikan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dapat di sekolah saat pembelajaran itu. Memang seperti yang disampaikan Kak Miftah tadi, kalau kita tidak menerapkan itu pengetahuan tentang karakter peserta didik, mereka yang penting lebih mikirkan diri sendiri. Yang penting kalau main sepak bola itu kan yang penting bisa mencetak gol, tidak mementingkan keselamatan kawan. Padahal hanya main-main seperti itu. Kadang itu juga jadi perhatian kita, Kak. Banyak anak-anak itu adalah kita itu main tanpa memperhatikan keselamatan, tanpa memperhatikan apa yang dirasakan oleh orang lain, seperti itu, Kak. Nah, ini lanjut yang ketiga ini, bagaimana bagaimana Kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Bagaimana, Kak? Nah, kalau saya kan misalnya itu tadi memetakan apa-apa yang ingin dicapai di awal tadi. Tentu melihat CP-nya, membuat TP, ATP, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan mengidentifikasi apa yang lebih menilai tadi di atas, terus merefleksikan pengalamannya, terus setelah itu kita akan mendapat inspirasi atau ide-ide baru untuk mengembangkan kurikulum yang membadai atau sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Dan yang Kakak ingin ditambahkan, sampaikan? Tidak ada? Oke, Ajan Kak, mohon izin. Kita stop dulu Kak ya, soalnya pas di rumah nih depan surau, jadi aku tidak kedengaran itu Kak. Izin selesaikan Ajan dulu Kak ya. Oke.
Oke, baik Kak, kita lanjut Kak. Cek. Kedengaran suara saya Kak? Soalnya di sini hujan. Hujan. Siap Kak, kedengaran. Oke, baik kita lanjut Kak. Ini waktu mohon izin nanti minta waktunya sekitar 5 atau 10 menit Kak ya. Ini kita udah lewat 1 menit. Kak. Aman Kak, aman. Oke, ini selanjutnya 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Itu ada 6 Kak. Yang pertama itu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, ini memang yang harus kita lihat Kak, yang harus kita perhatikan nih Kak dalam kita menyusun suatu modul, menyusun suatu program atau RPP itu, ini yang harus kita perhatikan Kak. Yang pertama itu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Seperti tadi yang saya sampaikan itu, kita boleh ATM tapi kita harus menyesuaikan dulu sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Terus yang kedua itu konteks masyarakatnya. Selain kita menyampaikan materi itu, juga kita akan menyampaikan bahwa materi yang kita sampaikan itu seperti karakter itu kan tidak hanya Kak Rian Kak atau Kak Miftah tadi menyampaikan bahwa tidak hanya di sekolah tapi di kelas sendiri aja, boleh di kelas berinteraksi dengan kelas lain atau di lingkungan masyarakatnya, bagaimana cara bermasyarakat yang baik. Terus waktu, nah ini yang disampaikan tadi terkait JP-nya nih, jumlah jam pembelajarannya. Nah, waktu di sini terus alokasi jam pembelajarannya, nah, alokasi waktunya itu berapa menit satu harinya, itu 1 JP-nya itu kan kalau di SD 35 menit, di SMP 40 menit, di SMA di SMP 40 menit, SMA 45 menit, benar Kak Miftah ya? Kak itu Kak Kausar, SMP 40 menit Kak ya? Nah, terus lanjut ya, Kak, yang 40 menit. Ya, berarti tidak ada berubah kayak dari kurikulum sebelumnya kalau masalah alokasi waktu ini. Dari dulu kan memang seperti itu. Nah, jadi berarti di kurikulum Merdeka SMP dan SMA tidak berubah Kak ya. Kakak yang kalau mau sholat silakan Kak ya. Menyambut sholat. Nah, yang kelima itu cakupan dan tahapan-tahapannya. Nah, ini kalau di modul ajar itu sintaknya itu Kak. Dari model pembelajaran itu sintaknya apa-apa. Nah, terus teknologi. Nah, dalam pembelajaran PJOK itu kita sudah bisa melakukan pembelajaran menggunakan teknologi. Misalnya kita tergantung modelnya juga. Misalnya kita menggunakan model pembelajaran ini PBL, problem basis learning, itu untuk mengidentifikasi masalah bisa kita meminta peserta didik itu untuk menonton video, tonton YouTube. Nah, itu termasuk teknologi. Nah, dari video itu, dari tontonan mereka, diharapkan mereka juga dapat mengidentifikasi masalahnya apa itu yang akan didiskusikan, itu kalau di model PBL. Nah, terus kita masuk ke aktivitas 3 ini Kak. Kita ngebut kayak tadi saya minta 5 menit. Karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Nah, di aktivitas 3 ini Kak, saya hanya menyampaikan garis besarnya aja. Nanti kita bersama-sama Kak ya, kita lanjutkan di LMS, kita diskusi di LMS. Nanti silakan Kakak di LMS menyampaikan pendapatnya, masukan dari Kakak, nanti kita diskusi. Nanti saya juga komen di situ Kak, sama-sama kita. Karena kalau di sini kita akan lebih panjang lagi, silakan karena Sabtu ini kan masih ada aktivitas-aktivitas lain Kak yang masih menunggu yang bisa dilakukan seperti itu Kak. Nah, lanjut Kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum ini ya Kak. Nah, ini nanti kita bahas di LMS ya Kak ya, biar lebih efisien lagi, tidak terburu-buru begitu Kak. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka. Nah, yaitu pertama fokus pada materi yang esensial seperti yang kita sampaikan tadi, yang kita bahas tadi. Kita fokus kepada materi esensialnya dulu. Jadi dalam 1 semester pelajari 1 bab boleh, 2 bab boleh.
bahkan dalam 1 tahun itu boleh hanya 2 atau 3 bab itu, Kak. Nah, di sini muatan yang paling diperlukan untuk mengembang kompetensi dan karakter peserta didik. Misalnya tadi yang saya sampaikan di semester ini fokusnya hanya kebugaran jasmani, bagaimana cara menghitung denyut nadi, bagaimana cara meningkatnya. Di awal semester kita menghitung kemampuan peserta didik, baik itu melalui biasa kita mengukur kemampuan peserta didik melalui apa tuh, Kak? TKPN, tes kebugaran itu kan, tes kebugaran peserta didik nasional. Itu melalui itu nanti di akhir kita mengukur itu lagi. Kalau ada peningkatan berarti kan anak itu sukses kita melakukan pembelajaran seperti itu, ada peningkatan yang seperti itu. Terus pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, di setiap kita melakukan proses pembelajaran kita itu juga diharapkan dapat mengembangkan kompetensi dan karakter seperti yang tadi kita pelajari bersama itu, baik itu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik itu sendiri. Nah, terus fleksibilitas pembelajaran. Nah, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan dan konteks kurikulum sosial budaya setempat. Nah, jadi fleksibel, Kak. Nah, maka tadi saya bilang kita ATM boleh, tapi sesuaikan dengan karakteristik yang ada di sekolah kita, menyesuaikan lagi, tidak serta-merta apa yang kita dapat yang tidak bisa berubah itu hanya CP-nya, Kak. CP aja yang tidak boleh kita rubah. Selebihnya itu boleh kita rubah menyesuaikan dengan karakteristik kompetensi peserta didik itu sendiri yang akan kita sampaikan ke mereka seperti itu. Nah, mari kita berdiskusi terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, ini nanti boleh kita diskusi nanti di LMS, Kak, ya, terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Nah, karena memang apa-apa yang disampaikan oleh pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini selaras dengan kurikulum merdeka, Kak, yaitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu memang sangat berkaitan, selaras dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, yang mungkin dari guru penggerak, Kakak yang sudah guru penggerak ini juga sudah dipelajari, tinggal kita meningkatkan saja bagaimana lebih bisa kita terapkan di satuan pendidikan kita, Kak. Nah, ini salah satunya itu Ki Hajar Dewantara itu menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, salah satu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, anak itu bukan seperti kertas kosong, Kak. Selama ini kan kita berpikiran, anak itu peserta didik itu baru lahir itu seperti kertas kosong, tergantung dari orang tuanya, tergantung dari gurunya mau nyoret apa. Tidak seperti itu ternyata, Kak. Memang seperti yang kita tahu, sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara ini, anak yang baru lahir, satu anak itu memang seperti kertas yang sudah ada coretan-coretannya, tetapi coretan-coretan itu belum jelas, Kak. Coretan-coretan itu belum tampak jelas. Jadi tugas orang tua dan guru lah yang nantilah dulu. Jadi kita sebagai guru atau orang tua itulah yang bertugas untuk menebalkan coretan-coretan mana yang ingin kita tebalkan seperti itu. Apakah yang baik-baik yang ingin kita tebalkan, apakah coretan-coretan yang kurang baik yang kita tebalkan. Nah, itu salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara, Kak. Jadi saya pribadi itu dulu juga berpikiran seperti itu, bahwa anak-anak itu ya memang saya dapat dari membaca juga, kalau anak-anak itu seperti kertas kosong, tergantung guru dan orang tuanya mau nyoret apa, menggambar apa, menulis apa di situ. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara ini memang murid itu sudah ada coretan-coretan, tapi
yang tidak jelas, maksudnya masih buram gitu, tergantung kita mau memperjelas yang mana coretan-coretan itu yang baik atau yang tidak baik, seperti itu Kak. Nah, baik Kak, di sesi akhir ini, nah seperti yang kita tadi lihat di atas itu, tujuan dari seksi ini yaitu peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta Kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, peserta mampu memahami menyusun program yang berkualitas dengan dibuat desain. Nah, baik Kakak, demikian yang dapat kita diskusikan. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan Kakak? Silakan Kakak, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Jika tidak ada, kita akhiri Kakak. Oh ya, sekedar mengingatkan Kakak untuk tugas-tugasnya karena kita udah masuk di akhir modul 1 ini Kak. Modul 1.5 akan masuk ke modul akhir modul 1, itu modul 1.6. Diharapkan Kakak segera mengupload tugas-tugasnya ya Kakak. Nah, jika ada yang belum paham terkait tugasnya, silakan tanya di grup atau japri juga boleh. Karena nanti setelah modul 1 itu tugas-tugas itu akan ditarik oleh nilai-nilainya, itu akan ditarik oleh admin BGP itu Kak. Dan tidak bisa dirubah lagi. Khawatirnya nanti Kakak belum ada nilainya sudah keburu ditarik. Jadi diharapkan Kakak semua juga segera mengumpulkan atau mengupload tugas-tugasnya ya Kak ya. Baik Kakak, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Baik, siap Kak. Sebelum ini kita akhiri bersama Kakak, boleh kita foto bersama, silakan on cam Kak, sebagai bukti bahwa kita telah bersama-sama menyelesaikan modul 1.5 ini. Silakan Kakak. Yang lain, Kak Iqbal, Kak Kausar, Kak Geri, Kak Nizam, Kak Akbar. Ya Kak. Kak Akbar, Kak Geri. Kak Iqbal, mana Kak Iqbal? Ketua kelas nih. Silakan Kak, gaya apa nih Kak sekarang gitu nih Kak? Asal jangan gaya yang berhubungan dengan pilkada nih Kak. Bahaya sekarang nih. Kita foto pakai gaya-gayaan menunjuk 1, 2, 3 itu. Yang penting yang lain kita gaya. Ya apa nih Kak? Gaya imut Kak, gaya imut. Kayak mana tuh Kak? Kayak gini. Oke, boleh. Boleh Kak, yuk sama-sama. 1. Yuk Kak Kausar nih, yuk 1. Siapa Bang? Bang Paul itu siapa Bang? 3, gini boleh. Oke, saya simpan dulu Kak. Kita ulangi kayaknya kurang greget Pak. Iya, kurang greget. Benar Kak. Ayo kita simpan semua nih. Mantap, ikut Paul nih mantap. Yang ini tak mau diupload nih. Ada lup. Cinta tak boleh. Oke, saya simpan dulu. Pendira tuh itu nopan dah. Kita ulangi Kak. Yuk, foto gimana? Besok jadi nih. Oh gini. Boleh. Hati. Siap Kak? Besok kan kamera saya masih ini. Oke, siap. 1, 2, 3. Kalau paling aku sama Nadia lah kalau emang dia sinyal saya kurang bersahabat, jadi foto saya tidak berubah tuh. Oke Kak, demikian pertemuan kita hari ini Kak. Insyaallah kita tetap maya lagi itu di hari Kamis kalau nggak salah Kak. Jamnya nanti boleh kita menyesuaikan jam berapa yang tidak mengganggu aktivitas mengajar ke Kak.
Oke, Kak, sebelumnya saya akhiri dulu Kak ya. Pastikanlah. Rio bila topik berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sabtu Terima lah kasih atas kebersamaannya Kak. Matikan rekaman dulu. Pagi.